Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu ila Allah wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Saudara-saudaraku sha'imina wa sha'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kajian kita di bulan suci Ramadan ini terhadap satu kitab yang disebut Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Mustafa Zuhaili atau biasa masyhur dengan nama Wahbah Az-Zuhaili. Dan mari kita lanjutkan kajian ini. Kemarin sudah dibahas ta'rif saum, rukunnya saum, waktunya saum. Dan pada kesempatan ini kita bahas yakni wa fawaidus siyam. Halaman 499 dalam kitab ini. Wa fawaidus siyami katsiratun minan nahiyatain ar-ruhiyyati wal madiyati. Faidah-faidah saum banyak ditinjau dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek ruhani dan yang kedua aspek jasmani, wal madiyah, aspek jasmani. Was-shaumu ta'atun lillah yuthabu 'alaiha al-mu'minu thawaban maftuhan la hududa lahu. Bahwa saum adalah kepatuhan karena Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah atau taat benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin akan diberi pahala atas ketaatannya tersebut, yakni melaksanakan ibadah saum, sawaban maftuhan la hududa lahu, yaitu pahala yang sangat terbuka, tidak ada batasan bagi orang yang mengerjakan saum. Li'annahu lillahi subhanah, karena dia melaksanakannya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qarallahu wasi'un, sedangkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Wa yanalu biha ridwanallahi wastihqaqa dukhulil jinan min babin khasin a'adda lis-sha'imina yuqalu lahu ar-rayyan. Orang yang berpuasa itu dengan ketaatannya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berhak untuk masuk ke surga dari pintu yang telah ditentukan. A'adda lis-sha'im, di mana surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Namanya adalah Ar-Rayyan.
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi an Sahl bin Sa'id ya. Anin Nabi qala inna fil jannah baban, bahwasanya sudah ditetapkan di surga itu ada suatu pintu yuqalu lahu ar-rayyan, yang dinamai atau dikatakan nama pintu itu adalah ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Bahwa orang-orang yang puasa nanti itu akan masuk pada yaumul qiyamah kepada surga Rayyan atau bab Rayyan itu, pintu Rayyan itu, di mana tidak ada yang berhak masuk akan surga itu selain orang-orang yang berpuasa. Ya. Apabila orang-orang yang berpuasa sudah masuk ke pintu itu, maka terkuncilah. Falam yadkhul minhu ahadun, satu orang pun tidak boleh masuk. Ini bisa dilihat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ya, jilid yang kedua halaman 82 sampai 83 dibahas dalam At-Tarhib, At-Targhib wa Tarhib. Kemudian bahwa faidah orang yang berpuasa itu juga wa yub'adu nafsuhu min an azabillahi ta'ala bisababi ma qad yartaqibuhu min ma'asin wa huwa kifaratun lidzunubi min amin li akharin. Ya. Bahwa diri orang yang berpuasa itu akan dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sebab sesuatu terkadang yartakibuh bisababi ma qad yartakibuhu, ya, karena terjerumusnya atau menimpanya kepada orang yang berpuasa itu dari suatu kemaksiatan. Kita paham bahwa tidak ada orang yang selalu terbebas dari perbuatan dosa. Ya, kadang orang terjerumus kepada perbuatan dosa itu baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, orang yang berpuasa itu akan dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasanya itu, dari 1 tahun ke tahun yang lain. Makanya di dalam hadis Rasulullah yang populer disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Artinya bahwa kifaratun lidzunubi min amin li akhar, bahwa puasa itu adalah merupakan kifarat, pembebas untuk segala dosa, ya, untuk segala dosa. Disebutkan lidzunub, kecuali mungkin dosa kemusyrikan itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan kecuali wa yaghfiru ma duna dzalik, dan akan mengampuni selain daripada dosa kemusyrikan itu. Nah, ini dengan berpuasa, dosa-dosa yang telah menimpa kita maka akan menjadi kifarat puasa itu bagi dosa-dosa kita. Selanjutnya musannif berkata, wa bit ta'ati yan yastaqimu
wa bit ta'ati yastaqimu amrul mu'mini 'alal haqq alladzi syara'ahu Allah azza wa jalla. Dengan terbiasanya patuh, dengan terbiasanya turut, ya, maka orang mukmin istiqomah. Urusan-urusan orang mukmin itu tegak lurus, terbiasa menjalankan yang hak, ya, alladzi syara'ahu Allah azza wa jalla, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkannya. Lianna as-sawma yuhaqqiqu at-taqwa allati hiya imtithalul awamiril ilahiyyati, ya, wajtinabun nawahi. Karena sesungguhnya saum itu adalah hakikat ketakwaan, yaitu menjalankan segala perintah-perintah ilahiyah, perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itulah yang kita baca, yang sekarang lagi populer dibacakan, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian asyam, puasa, kama kutiba alal ladzina, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa sendiri dengan kalimat fi'il mudhari', yang dimana fi'il itu adalah kata kerja yang mempunyai makna proses. Kita akan mendapat ketakwaan dengan proses taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi-ta'ah yastaqim amrul mu'min, termasuk konsisten memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, ya, berpihak kepada kebaikan, berpihak kepada kebenaran, ya, dan menegakkan keadilan. Itu juga adalah bagian dari takwa. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, berlaku adillah kalian, karena adil itu akan mendekatkan ketakwaan. Musyahidin al-kiram, kemudian musannif juga menegaskan di antara faidah saum itu, was-saumu madrasatun khalqiyyatun kubra yatadarrabu fiha al-mu'minu ala khisalin katsiratin. Bahwa puasa itu adalah sebagai madrasah karakter yang besar, atau Imam As-Sabuni itu menyebutnya sebagai al-madrasah al-mutakamilah, yaitu suatu madrasah yang terpadu, di mana kurikulumnya terpadu, baik mengasah intelektualitas maupun juga mengasah hati, ya, nanti akan dijelaskan dalam kitab ini juga faidah-faidah lain dari melaksanakan ibadah puasa ini. Nah, Imam Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa saum madrasatun khalqiyatun kubra yatadarrabu fiha al-mu'min, madrasah karakter yang besar, di mana orang-orang mukmin yatadarrab, melatih, ya, berlatih fiha, di dalam madrasah itu, ala khisalin katsiratin, untuk menempuh tingkatan-tingkatan yang banyak, ya. Apa diantaranya? Fahuwa jihadun lin nafsi wa muqawamatun lil ahwa'i wa naza'atu syaitani allati qad talawwaha lahu, yaitu merupakan jihad, ya, yang besar untuk melawan nafsu, ya, memerangi hawa nafsu, keinginan-keinginan yang tak terkendali, dan juga mencopot
daripada godaan-godaan setan, ya, allati qad talawwaha lahu. Terkadang setan itu, bukan terkadang lagi, bahkan yang setan itu telah menggoda kita semua. Allati qad talawwaha lahu. Itu puasa bisa jihad, mengerahkan kemampuan untuk menahan nafsu itu. Kemudian wa yata'awwadu bihil insan khalqas sabri ala ma qad yuhramu minhu. Ya. Bahwa puasa juga yata'awwadu, bisa membiasakan diri, ya, dengan puasa itu. Siapa? Al insanu, manusia, orang-orang khalqas sabri, ya, punya karakter sabar, nah, penyabar orangnya, karena sudah biasa terhadap menghadang apa yang dilarangkan kepadanya, ya. Wa 'alal ahwa'i wasyada'id allati qad yata'arradu laha id yajidu ta'am asy-syahi yutbahu amamah. Nah, ini dicontohkan seperti itu, ya, bahwa apapun yang dirasakan berat, apa yang dirasakan sangat begitu kepada orang itu, datang, terkadang mendatangi orang itu, ya, keinginan-keinginan yang tidak, kadang susah untuk dibendungnya. Orang yang berpuasa menghadang ini sudah biasa. Id yajidu ta'am asy-syahi yutbahu amamah. Kendati pun mendapati makanan yang lezat, yang merangsang begitu, yang ngiler, dimasak di depannya, tetap saja orang puasa itu sudah biasa. Apalagi ini ibu-ibu sudah terbiasa, walaupun masak yang lezat untuk menghidangkan iftar, berbuka puasa, tetap saja dia tidak tergoda dengan itu. Nah, ini ada pada orang yang berpuasa. Wa yata'awwadu bihil insan khalqas sabr, ya. Atau juga warrawaih, yajidu ta'am warrawaiha, ya, mendapati aroma-aroma, ya, hayyaja asarati ma'iddati, yang membuat ngiler begitu perutnya, ya. Wal ma'al azab, dan juga air tawar, al barid, yang dingin begitu, ya, taraqraqu, menarik, fi nadhirihi. Orang puasa begitu. Jangankan yang lebih bagus, air tawar saja bisa menarik kepada orang yang berpuasa. Fi nadhirihi, dalam pandangan orang yang berpuasa. Fa yamtani'u minhu muntadhiran waqtal idni rabbani bitanawulihi. Semua itu tercegah dari orang yang berpuasa, ya. Dia bisa menanti waktu yang diizinkan oleh Tuhan, waqtal idni rabbani bitanawuli, untuk menyantapnya. Nah, itu diantara fawaid puasa. Kemudian hal ini yang ketiga dilanjutkan, bahwa faidah puasa itu was-shaumu yu'allimul amanata wa muraqabatallahi ta'ala fis sirri wal 'alan. Bahwa puasa itu mengajarkan amanah. Amanah itu bisa menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya. Orang yang berpuasa begitu tumbuh sifat amanah pada orang yang berpuasa. Dan apa? Muraqabatallah, waskat, ya, selalu dilihat, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah, ya, baik dalam tempat yang tersembunyi, fisirri, dalam diam-diam, atau walalan, dalam yang keadaan terang benderang, atau dalam rahasia maupun terang-terangan. Orang yang puasa tidak memilih waktu, apakah tersembunyi atau terang-terangan, tetap saja dia amanah dan dia merasa diawasi dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan aktivitas, ya, bisa disiplin, berdagang jujur,
bekerja juga, disiplin, jujur bagi orang yang berpuasa itu. Idla raqiba 'ala shaim idla raqiba 'ala shaimi fi imtinanihi 'anit thayyibati illa Allah wahdah. Karena tidak ada yang mengawasi orang yang berpuasa ya untuk mencegahnya dari kebaikan-kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Ini hadis kursi, ana as-shaumu li, bahwa puasa itu bagiku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas puasa. Puasa itu adalah perbuatanku, milikku, ya. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas terhadap puasa itu. Jadi dalam kondisi apapun, di tempat manapun, amanat dan merasa melekat pengawasan pada diri orang itu, pada orang yang berpuasa itu, ya. Karena pada dirinya yang tahu terhadap dirinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, nasrun minallah wa fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.